Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Bapak Haji Sunarto SMSI. Yang saya hormati rekan-rekan teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kompensasi. Yang pertama yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan atau perusahaan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan baik. Tentu saja kompensasi bisa menjadi motivasi yang baik untuk para karyawan agar mau bekerja lebih keras lagi, agar bisa memajukan perusahaan lebih baik lagi. Kompensasi juga bisa menjadi sistem reward yang bagus di dalam perusahaan, misalnya dengan mengadakan kompetisi karyawan berprestasi. Dengan begini para karyawan akan semakin semangat dan tentu saja akan menjadi citra yang baik bagi perusahaan. Dengan adanya kompensasi yang diberikan kepada karyawan merupakan bukti bahwa perusahaan peduli dan menghargai kerja keras karyawan tersebut. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan juga bisa dijadikan sebagai seleksi di dalam lingkungan kerja. Dengan kompensasi tersebut, sumber daya manusia yang berkualitas akan bisa dipilih dan tentunya akan membentuk lingkungan yang positif dalam hal memajukan perusahaan antara karyawan. Pemberian kompensasi juga menandakan bahwa perusahaan bersikap adil terhadap karyawannya. Pekerja yang rajin bisa mendapat kompensasi dan hal tersebut diberikan tidak hanya sekali atau dua kali. Bisa jadi dalam satu bulan atau dalam satu minggu tergantung kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu dampak positif. Adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan tentu menimbulkan dampak positif yang mampu memberikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun karyawan. Berikut ini dampak positif yang bisa perusahaan dapatkan. Yang pertama, membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Yang kedua, dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. Yang ketiga, citra perusahaan tampak lebih baik dibandingkan kompetitor. Yang keempat, perusahaan bisa mendapatkan pekerjaan berkualitas. Selanjutnya itu tujuan kompensasi. Selain dampak-dampak positif yang bisa perusahaan dapatkan, tentu perusahaan juga memiliki tujuan dalam memberikan kompensasi kepada karyawannya. Apa saja tujuannya? Simak ulasannya di bawah ini. Yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Tujuan pertama adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Yang kedua, mendapatkan karyawan berkualitas. Salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Tujuan lainnya adalah menjamin terpenuhnya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabadikan seorang karyawan kepada perusahaan. Jadi keadilan dalam pemberian upah, bonus, insentif, dan lain-lain dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu perusahaan atau organisasi tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Dengan upah, insentif, bonus, dan lain-lain yang kompetitif, perusahaan akan memperoleh keseimbangan dan etos kerja karyawan akan meningkat. Yang kelima, memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas.
Yang keenam, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Tujuan yang diharapkan perusahaan dari adanya kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan adalah karyawan dapat memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku lainnya yang dapat meningkat berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dan dari perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi. Terdapat beberapa jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Berikut ini jenis-jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan secara langsung oleh perusahaan berupa segala macam imbalan yang berwujud seperti uang, gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Jenis kompensasi yang satu ini juga bisa berwujud uang, berbeda benda atau fasilitas yang diberikan perusahaan namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya perusahaan mengikut sertakan para karyawan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi perusahaan memberikan kompensasi berupa membayarkan premi atas asuransi yang disediakan perusahaan untuk para karyawannya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, sehingga karyawan dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut. Selain itu bisa juga fasilitas seperti mobil dinas, akses internet, voucher, keanggotaan klub, dan lain-lain. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya perusahaan menyediakan pelatihan kompetensi karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan sportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Selain itu, nama besar dari sebuah perusahaan pun dapat menjadi kompensasi non-finansial bagi karyawan. Hal itu karena reputasi perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas individu itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Besar kecilnya pemberian kompensasi tidak mungkin dapat ditentukan begitu saja tanpa melihat kondisi dan perkembangan keadaan perusahaan. Penetapan kompensasi yang hanya berdasarkan keinginan sepihak perusahaan saja tanpa didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis akan sulit diterapkan dalam jangka panjang. Karena itu ada anggapan bahwa besar kecilnya kompensasi akan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua, kemampuan dan ketersediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan ketersediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin baik. Tetapi sebaliknya jika kemampuan dan ketersediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang ketiga, serikat buruh. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit, maka kompensasinya akan semakin kecil. Yang kelima, pemerintah dan peraturan undang-undang. Pemerintah dengan undang-undangnya mengatur dan menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari sewenang-wenang yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin tinggi. Sebaliknya jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah relatif rendah. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi yang lebih besar.
Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi yang relatif kecil. Hal itu wajar karena seseorang yang mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih besar pula. Yang ke-8, pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gaji atau kompensasinya lebih kecil. Yang ke-9, kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, maka tingkat upah lebih rendah. Yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan sulit dan mempunyai resiko finansial atau keselamatan yang besar, maka tingkat upah atau balas jasanya semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaan mudah dan resiko kecelakaannya kecil, tingkat upah atau balas jasanya relatif lebih kecil. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penentuan kompensasi. Penentuan kompensasi yang pasti tidak hanya memberikan rasa keuntungan bagi pegawai atau karyawan saja, tetapi bagi perusahaan dapat digunakan untuk berapa besar anggaran biaya pegawai yang harus dikeluarkan oleh perusahaan secara periodik. Untuk penentuan kompensasi tersebut ada beberapa langkah yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, menganalisis jabatan. Analisis jabatan sebagaimana telah dijelaskan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar untuk kerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan. Yang kedua, mengevaluasi jabatan. Evaluasi jabatan dalam proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Yang ketiga, melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji dan upah. Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat gaji dan upah yang berlaku, membuat kuesioner secara formal, dan sebagainya. Tujuan utama survei gaji adalah untuk mengetahui seberapa besar perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sejenis memberikan gaji kepada jabatan-jabatan yang sama. Apabila perusahaan membayar lebih tinggi gaji untuk jabatan yang sejenis dibandingkan dengan umumnya perusahaan lain di pasar, maka perusahaan tersebut berada di posisi high market level. Sebaliknya, apabila lebih rendah, maka perusahaan tersebut berada di posisi low market level. Yang keempat, menentukan tingkat gaji. Untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja, selanjutnya adalah menentukan gaji. Misalnya, untuk penggunaan metode poin, faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya dan jabatan kunci telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan poin yang sudah ditetapkan dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan seperti job description, job specification, dan job performance standar. Setiap kerjaan ditentukan poinnya. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.